Peringatan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita daerah Kalimantan Tengah. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 12 April 2025. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya. Saya tahu mereka ada yang gaji 500.000, 100.000. Mari kita menyatukan visi dan misi bangsa kita mengacu pada asta cinta. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memperhatikan kesejahteraan pendeta gereja Kalimantan Tengah Evangelis dengan pemberian bantuan atau insentif kepada mereka sebagai apresiasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Agustiar Sabran saat menghadiri perayaan HUT GKE ke-186 di Kota Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana. Maksudnya pemerintah provinsi, agama lain penyesuaian. Saya tahu mereka ada yang gaji 500.000, 100.000. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengajak jemaat gereja Kalimantan Evangelis GKE untuk bersama-sama menjaga dan merawat keharmonisan, ketentraman serta kedamaian dengan menjunjung tinggi Pasapa Huma Betang dan Belum Bahadat. Hal itu diutarakan oleh orang nomor 1 di Bumi Tambun Bungai tersebut saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun GKE ke-186 di Palangkaraya pada Kamis malam. Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebutkan peran dari pendeta GKE dalam memperkuat iman jemaat perlu mendapatkan apresiasi. Oleh karena itu, Gubernur berusaha agar pemerintah provinsi bisa memperhatikan kesejahteraan melalui pemberian insentif mereka. Maksudnya pemerintah provinsi, agama lain penyesuaian. Saya tahu mereka ada yang gaji 500.000, 100.000. Saya membayangkan. Tapi namanya nilai, bukan masalah nilainya, tapi melihat etosnya. Ini keempatian kita kepada mereka. Saya tahu persis. Nah, harapan juga nanti saya ada namanya program Kartu Huma Betang itu. Kartu Huma Betang itu tidak melihat suku, agama, ras, tidak. Sementara itu, Ketua Umum Sinode GKE, Pendeta Simpon Eplion, menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur terhadap perayaan HUT GKE ini. Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, pihaknya mendoakan agar orang nomor 1 beserta jajarannya diberi kemampuan serta kekuatan dalam memimpin Kalimantan Tengah selama 5 tahun ke depan. GKE bersama-sama dengan masyarakat dan bangsa ini berkomitmen menciptakan hidup lebih baik, ikut berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Karena itu, kami mendukung seluruh program yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan seluruh jajaran. Kami ikut bersama-sama. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Ketum PGI, bahwa orang Kristen bukan penumpang di negeri ini.
Selain perayaan, rangkaian dalam rangka HUT GKE yakni pelatihan UMKM, donor darah, bakti sosial, dan bedah buku, serta peletakan batu pertama pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Pendengar, saat kunjungan kerja ke Palangkaraya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menekankan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah harus mengacu pada asta cita Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Desi. Mari kita menyatukan visi dan misi bangsa kita mengacu pada asta cita. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ripka Haluk menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam asta cita. Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng pada Kamis 10 April 2025. Ripka menekankan pentingnya sinkronasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah wajib menerjemahkan arahan Presiden dalam program kerja yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat. Asta cita ini ada disebut dengan quick win presiden. Quick win itu program-program percepatan seperti stunting, kemudian sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan, kemudian mendorong ekonomi dan seterusnya. Ini ada beberapa program, ada 8 asta cita. Inilah sebenarnya tujuan pertemuan kita hari ini. Kita semua harus mengacu dari asta cita Presiden. Saya pikir 8 saja, tidak terlalu banyak. Kalau itu sudah bisa kita pahami, kita mampu menerjemahkannya dalam RPJMD daerah maupun RKPD di provinsi maupun kabupaten. Ini sebenarnya pusat pertemuan kita hari ini. Mari kita menyatukan visi dan misi bangsa kita mengacu pada asta cita. Ia juga meminta agar Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Tengah senantiasa mengikuti arahan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamendagri. Ia memastikan bahwa RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 telah disusun dengan memperhatikan arahan kebijakan nasional. Senada dengan itu, anggota DPD RI Agustin Teresnarang turut menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan asta cita Presiden. Menurutnya, perencanaan tidak cukup berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus berani menentukan skala prioritas sesuai kebutuhan daerah. Tadi juga dijelaskan berkenaan dengan program atau apa yang menjadi visi misi dari Bapak Presiden, yaitu terkait dengan masalah asta cita. Nah, dari 8 asta cita ini tentu kita kawitkan dengan apa yang menjadi program yang dilaksanakan di tahun 2026 ini. Dan tentu karena ini terdiri dari beberapa item, maka kita harus berani untuk menyatakan, memprioritaskan bidang-bidang mana yang harus kita tingkatkan dan bidang-bidang mana yang memang perlu menjadi perhatian secara khusus bagi kita. Teresnarang juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tidak hanya efisien, namun juga efektif. Ia mendorong fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan infrastruktur. Purnama Desi melaporkan. Saya Pendeta Satria, Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun ke-186 Gereja Kalimantan Evangelis, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-186 Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya warga jemaat GKE boleh menjadi warga jemaat yang misioner. Saya mengundang ibu bapak warga jemaat GKE sekalian dan juga warga jemaat gereja anggota PGI untuk bersama-sama pada hari ini, tanggal 12 April 2025, mulai pukul 7 pagi di Bundaran Besar,
kita akan melaksanakan aksi sosial atau bakti sosial berupa jalan sehat, memungut sampah, donor darah, penyerahan dan penanaman bibit pohon. Dan selanjutnya juga dilaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Gereja Maranatha Palangkaraya. Kiranya itu boleh dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mendukung penuh program ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Bahkan ia juga mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk merealisasikannya. Hal ini dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Arton menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Ketua DPRD Kalimantan Tengah ini mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung program ketahanan pangan ini. Lebih lanjut, ia juga menghimbau masyarakat Kalimantan Tengah agar dapat memanfaatkan berbagai program dan bantuan yang disediakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan juga lebih bijak dalam mengkonsumsi pangan serta mengurangi pemborosan makanan. Pendengar, kali ini Wali Kota Palangkaraya Ferit Napari menyatakan siap menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPNN 2024 hingga 11 April 2025 meski sempat terhambat libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sabela Indasari melaporkan selengkapnya. Kan sudah tertib saja. Itu kan salah satunya dari sisi KPK. Sisi KPK kan kita tertinggi. Artinya ya selama ini patuh-patuh saja. Ya, jadi itu juga salah satu kewajiban. Sudah biasa dilaksanakan. Meski ada libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, hal ini tidak membuat pemerintah Kota Palangkaraya lalai memberikan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN 2024 yang berakhir hingga 11 April 2025. Wali Kota Palangkaraya Ferit Napari mengatakan meski batas akhir pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN 2024 berakhir pada Jumat 11 April 2025, Pemko telah melaksanakan mengingat pelaporan LHKPN 2024 ini merupakan laporan atas aset penyelenggara negara atau wajib lapor selama tahun 2024 sehingga sejak 1 Januari 2025 pelaporan sudah bisa dilakukan dengan batas akhir 11 April 2025. Untuk Kota Palangkaraya, ucap Ferit, ia optimis pelaporan LHKPN mencapai 100%, khususnya untuk pimpinan tinggi Pratama, dan kondisi pelaporan LHKPN kabupaten dan kota berbeda disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah penduduk. Pejabat tinggi Pratama itu sudah 100%. Sudah 100%. Sudah eselon 2. Eselon 2 ya Pak 100%. ya. Nah, ini kan diperpanjang sampai 11 April nanti Pak. Dari KPK pengumumannya terakhir. Yang artinya bahwa 11 April menjadi hari terakhir untuk pelaporan. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri apakah ada sanksinya jika terlambat atau ada. Kita kan sudah tertib saja. Itu kan salah satunya dari sisi KPK. Sisi KPK kan kita tertinggi. Artinya ya selama ini patuh-patuh saja. Ya, jadi itu juga salah satu kewajiban. Sudah biasa dilaksanakan. Warga Kota Palangkaraya Ivan berpandangan pelaporan LHKPN sangat bagus dilakukan KPK agar masyarakat juga dapat memantau kekayaan pejabat negara untuk menghindari tindak pidana korupsi. Ia pun berharap KPK dapat melakukan pemeriksaan laporan bagi pejabat negara atau publik ini setiap tahunnya. Menurut saya bagus ya, supaya masyarakat juga ikut memantau harta kekayaan daripada pejabat-pejabat publik. Jadi meminimalisir terjadinya korupsi gitu. Jadi bagus saja untuk pendataan ini gitu. Kami sangat mendukung. Kalau kami sih
mengimbau bisa dilakukan setiap tahunnya rutin gitu. Nah ya betul kan, kalau semuanya ini melapor, jadi pihak BPK pun bisa memantau apakah ini terjadi penyelewengan atau ketidakwajaran daripada kekayaan tersebut. Jadi itu sangat bagus gitu. KPK mengingatkan para penyelenggara negara, PN dan wajib lapor WL agar segera menyelesaikan pelaporan LHKPN di kabupaten kota, provinsi di Indonesia, di kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Adapun penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN terdiri dari bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN atau BUMD. Sabela Indah Sari melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Pendengar, kali ini aksi berani dan penyelamatan kembali ditunjukkan personil Damkar Palangkaraya bersama dengan tim rescue di lapangan. Kali ini dalam sehari tim rescue Damkar berhasil membasmi 2 sarang tawon berbahaya, yakni bawah atap rumah warga Jalan Maduhara dan sarang yang ada di dahan pohon sengon setinggi 12 meter. Edi Suroso melaporkan. Jangan dekati tawon maupun lebah, dia akan mengejar dan menyengat. Aksi berani dan penyelamatan kembali ditunjukkan personel Damkar Palangkaraya dengan tim rescue di lapangan. Kali ini dalam sehari berhasil membasmi sarang tawon Vespa yang ada di bawah atap rumah warga Jalan Maduhara dan sarang tawon yang ada di dahan pohon sengon setinggi 12 meter belakang lapangan futsal Jalan Adoni Samad. Komandan Rescue Damkar Kota Palangkaraya Sucipto menyebut, dalam sebulan terakhir ini belasan sarang tawon Vespa berhasil dimusnahkan dan dievakuasi oleh tim Damkar karena berdasarkan penuturan warga, tawon dan kelompoknya seringkali meresahkan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Karena perkembangan tawon sangat cepat, hutan sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Jika Anda suka pakai minyak wangi, jangan dekati tawon maupun lebah, dia akan mengejar dan menyengat. Itu juga sebagai obat penawarnya. 1 hari 2 saja dikalikan 30 sudah 60. Tadi malam 2 kali. Yang perlu diperhatikan lagi, yang sangat berbahaya bagi orang sudah berusia, habis itu yang kurang istirahat, daya tahan tubuhnya rendah, habis itu orang yang alergi apa saja, itu bisa menutup pernapasan di saat beberapa detik setelah disengat tawon. Sucipto menambahkan upaya pemusnahan sarang tawon dilakukan pada malam hari menggunakan alat pelindung diri lengkap. Mengingat kesalahan dalam SOP dapat membahayakan keselamatan petugas. Pihaknya juga menghimbau masyarakat dapat rutin mengecek sekeliling rumah karena saat ini habitat hutan tempat tinggal tawon banyak dirusak oleh oknum masyarakat, sehingga sekelompok tawon lebih banyak membuat sarang di perkotaan. Sementara itu, salah satu pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah, Munaziroh, mengapresiasi keberanian dari tim Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya karena banyak sekali membantu masyarakat di luar tugas pokoknya memadamkan api, serta kendala yang dialami masyarakat seringkali petugas Damkar menolong dan sigap membantu. Saya menyambut baik terhadap tindakan petugas Damkar yang membersihkan sarang tawon sampai ke rumah warga, karena ini merupakan bentuk penyelamatan masyarakat. Selain menangani kebakaran, Damkar juga bertugas menangani situasi yang memerlukan keahlian khusus, seperti penanganan material berbahaya, evakuasi ular, dan penangkapan binatang liar yang dianggap berbahaya. Petugas Damkar juga terlibat dalam penyelamatan masyarakat seperti melepas cincin yang sulit dilepas dari jari, evakuasi sarang tawon, dan sebagainya. Untuk itu sudah sepantasnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada jajaran Damkar Palangkaraya karena tugas mulia yang telah dilakukan banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Kartini Dharma Wanita Persatuan, Universitas Palangkaraya menyelenggarakan bazar yang diikuti oleh puluhan peserta civitas akademisi Universitas Palangkaraya dan berbagai instansi yang ada di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan semangat kewirausahaan. Berikut laporan Saputri Nakalelu. Nah, dari kegiatan ini supaya kedepannya kita lebih terutama kaum perempuan supaya kita bisa
bisa meneladani teladan yang diinikan oleh Raden Ajeng Kartini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-146 tahun 2025, Dharma Wanita Persatuan Universitas Palangkaraya menggelar bazar kuliner di halaman Rektorat UPR pada Jumat 11 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta yang menyajikan beragam hidangan, mulai dari kuliner tradisional hingga makanan dan minuman kekinian. Bazar tersebut tidak hanya menjadi ajang memeriahkan peringatan Hari Kartini, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kreativitas serta semangat kewirausahaan, khususnya di kalangan perempuan selaras dengan semangat emansipasi yang diwariskan oleh RA Kartini. Salah satu peserta bazar, Hebri Tarigan, menyampaikan bahwa keikutsertaan mereka tidak lepas dari semangat kewirausahaan yang ditanamkan dalam program studi mereka. Sesuai dengan prodi kami itu peternakan, kami juga ada di bidang kewirausahaan sebenarnya. Nah, itu motivasi kami untuk bisa membuat produk untuk ditampilkan di bazar ini. Bazar ini bagus karena bisa mengembangkan bakat kewirausahaan setiap orang. Ia juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dan mendapat lebih banyak perhatian dari pengunjung. Pesan saya mungkin agar kegiatan ini tetap bisa dilanjutkan terusnya nanti, dan semoga nanti pengunjungnya juga akan lebih ramai lah. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Yuniri menyampaikan harapannya agar semangat Kartini dapat terus menginspirasi, khususnya bagi kaum perempuan melalui kegiatan positif seperti ini. Nah, dari kegiatan ini supaya kedepannya kita lebih, terutama kaum perempuan, supaya kita bisa meneladani teladan yang diinikan oleh Raden Ajeng Kartini. Semangat emansipasi yang tercermin dalam setiap stand bazar menjadi bukti bahwa perempuan memiliki daya saing dan peran penting dalam berbagai bidang termasuk kewirausahaan. Melalui bazar kuliner ini, perjuangan RA Kartini seakan hidup kembali dalam bentuk semangat baru untuk terus maju dan berkarya. Saputri Nakalelu melaporkan. Mendengar rencana pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPR PKP untuk memperbaiki jalan menuju penyeberangan feri Mandomai mendapat dukungan penuh dari DPRD Kapuas. Perbaikan tersebut merupakan respon atas keluhan warga terkait kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Anggota DPRD Kapuas Yeti Indriana menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Pemkab dalam menangani persoalan infrastruktur yang menjadi akses vital masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menunjang mobilitas dan ekonomi warga. Jalur tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan Palangkaraya dan sering digunakan sebagai jalur alternatif karena waktu tempuhnya yang lebih efisien. Yeti berharap perbaikan jalan dilakukan dengan kualitas yang baik agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang sekaligus mempercepat roda perekonomian di wilayah tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Yan Henry Ale melalui Kabid Bina Marga Heni Meriati memastikan perbaikan akan segera dilakukan. Menurutnya, kondisi jalan menuju feri Mandomai memang membutuhkan penanganan segera. Pendengar, menjamurnya booth kontainer es teh di Kota Palangkaraya menjadi tren baru seiring cuaca panas melanda. Kesegaran minuman ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk melepas dahaga. Berikut laporan Halipatul. Kita melihat foto penjualan es teh di Palangkaraya lumayan ramai lah, banyak peminat. Cuaca terik yang melanda Kota Palangkaraya dalam beberapa pekan terakhir membawa berkah bagi para pelaku usaha minuman dingin, khususnya es teh. Minuman segar ini semakin diminati masyarakat, terutama saat siang hari ketika suhu udara terasa menyengat. Di berbagai titik kota, mulai dari kawasan kampus, sekolah, perkantoran, hingga pinggir jalan, pedagang es teh telah bermunculan dengan menawarkan aneka varian rasa, harga, dan merek yang beragam. Es teh kini tidak hanya menjadi pendamping saat makan, tapi juga pilihan favorit saat bersantai atau menikmati cemilan. Pemilik booth kontainer es teh poci di Palangkaraya, Indra Asmi, mengaku memilih membuka usaha ini karena melihat potensi pasar yang besar. Apa yang mendorong masnya memilih usaha berjualan es teh, mas? Yang pertama, kita melihat foto penjualan es teh di Palangkaraya lumayan ramai lah, banyak peminat. Meski demikian, ia mengakui persaingan semakin ketat seiring dengan menjamurnya usaha serupa yang menawarkan inovasi dalam rasa maupun tampilan. Sejauh ini kita lihat yang berat itu banyaknya
booth yang buka, pesaing-pesaing yang buka, booth pedagang es teh dengan varian-varian yang berbeda, kayak gitu biasa. Indra menambahkan cuaca panas turut meningkatkan penjualan produknya. Namun, tren ini tak selalu stabil. Saat hujan turun, penjualan bisa turun hingga 30% karena minat masyarakat terhadap minuman dingin ikut menurun. Salah satu pembeli, Irma Rahmadanil, mengaku es teh menjadi pilihan utama saat cuaca panas. Apa yang membuat kakak untuk memilih membeli es teh dibanding minuman lainnya? Karena es teh itu sangat segar, dan kalau panas-panas ini kita kayak pasti di pikiran kita itu es teh kan yang paling enak. Selain dijual langsung, pelaku usaha es teh juga aktif memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan antar guna menjangkau lebih banyak konsumen. Strategi ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas penjualan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Halipatul melaporkan. Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini, dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memperhatikan kesejahteraan pendeta gereja Kalimantan Evangelis dengan pemberian bantuan atau insentif kepada mereka sebagai apresiasi. Saat kunjungan kerja ke Palangkaraya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menekankan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah harus mengacu pada Astacita Presiden Prabowo Subianto. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.